banget rumahnya. Wih, rumahnya keren banget. Ada kolam renangnya bagus banget. Mewah banget nih. Mobilnya. Masya Allah bagusnya. Aduh, pengen punya kayak gini nih. Aduh ya ampun, nih orang kerjanya apaan ya, tetangga deket rumah pengen Yuk kita mulai. Kita sudah mau mulai syuting. Ini lihat deh, tetangga saya rumahnya bagus banget. Bagus banget ya. Mobilnya juga. Tunggu dulu. Enak banget kali jadi dia ya. Mas Fadil kan rumahnya bagus juga, mobilnya udah bagus. Iya tapi ini lebih bagus Ustadz. Ini keren banget. Lihat rumahnya. Kolam renangnya ada perosotannya. Keren banget. Tunggu dulu. Apaan? Biasanya rumput tetangga itu lebih hijau. Masa? Biasanya yang dipunyai orang kita kayaknya pingin juga seperti itu. Padahal kan kita sudah punya. Gimana kalau kita angkat aja tema ini? Boleh. Aku panggil Habib dulu. Sasa. Ayo, sini. Sini. Udah mau mulai. Ya udah. Kalau gitu jamaah yang di rumah nih ya, pasti pembahasan kita hari ini seru banget. Kita deal-dealan sama Habib dulu. Apa tuh? Apa itu? Kita bahas aja ini ya. Siap. Apa? Temanya. Rumput tetangga lebih hijau. Rumput Oh, tetangga tadi lebih gitu. hijau Oh, ya. siap. Pokoknya kita akan bahas tuntas tentang tema hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi di Islami Twinda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bersama guru-guru kita. Ada Habib Muhammad bin Syahab, ada Ustadz Maulana dan juga ada guru kita Ustadz Syam. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja nih ya, kita langsung tembak ke Ustadz Syam nih. Saya penasaran banget nih Ustadz Syam nih ya. Tentang apa itu? Ini bener kata Ustadz Maulana nih, kadang-kadang kita ini udah punya segala sesuatu yang dikasih Allah. Rumah, mobil, anak-anak, istri ya kan. Tapi kadang-kadang tuh ya yang namanya manusia ini ngerasa gak pernah puas. Ngeliat punya orang lain kok lebih menarik gitu ya. Kok kayaknya lebih enak gitu hidupnya ya. Nah pertanyaannya ya, mengapa kita cenderung lebih tertarik dengan apa yang dimiliki orang lain dibandingkan dengan apa yang sudah kita miliki. Nah ini bagaimana penjelasannya Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Ustaz, tabe Habib, Mas Fadli yang dimuliakan Allah dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga paginya semakin berberkah dan tidak salah fokus. Karena kalau ditanya penyebabnya kenapa kita suka melihat barang orang lain atau kepunyaan orang lain, penyebabnya adalah karena salah fokus. Dia fokus kepada nikmat orang lain bukan fokus kepada nikmatnya sendiri. Yang kedua adalah karena rasa ingin memiliki punya orang lain itu adalah reaksi tubuh. Ada dua reaksi tubuh itu, iri, cemburu. Mirip-mirip nih, iri dan cemburu itu mirip-mirip. Kalau iri merasa kekurangan, kalau cemburu takut kehilangan. Jadi dua hal ini adalah dua sifat atau reaksi perasaan seseorang yang mirip tapi tidak sama. Ketika orang merasa iri berarti dia merasa kekurangan. Kalau dia merasa cemburu berarti dia merasa takut kehilangan. Apa yang dimilikinya akan diambil orang, dia cemburu. Kalau iri adalah merasa dirinya kurang daripada orang lain. Dan yang ketiga adalah rasa iri ini adalah atau rasa fokus terhadap nikmat orang lain itu karena dia merasa bahwa dia mampu tapi kenapa tidak sama nikmat yang diberikan Allah gitu. Jadi contoh nih misalnya, kita sering mendengar hadis daripada diriwayatkan Imam Bukhari misalnya. Pokoknya hadis sahih Imam Bukhari, siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari. Tapi ketika ada ulama yang ditanya, iri nggak sama Imam Bukhari? Tidak bisa dikatakan iri, kenapa? Karena memang kita tidak selevel. Karena memang kemampuan kita tidak selevel. Iri nggak kita sama Nabi Muhammad? Oh tidak, kenapa? Karena memang kita tidak selevel. Tapi ketika dikatakan kita umur sama, sekolah sama, kerja keras sama,
kok bisa dia hasilnya lebih bagus daripada saya? Baru dia iri. Maka penyebab iri adalah karena dia merasa bahwa dia mampu, tapi ternyata tidak sampai kepada itu. Dan siapa penyebabnya? Ternyata pencetus iri adalah iblis. Ketika di surga dia mengatakan, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Kemudian ya Allah, aku sudah berbakti kepadamu selama ribuan tahun, jutaan tahun. Tiba-tiba kau ciptakan satu makhluk, dia yang kau jadikan khalifah. Kenapa bukan aku? Dan kenapa aku harus menghormatinya? Aku udah berbakti kepadamu, mulai contoh kalau dalam pekerjaan, saya dari security, kemudian naik dapat promosi, jadi sampai jadi vice president, sampai jadi wakil presidennya di situ di perusahaan itu. Tiba-tiba ada orang baru masuk, kau jadikan dia vice president dan kau pecat saya. Mana mungkin dia orang baru gitu. Jadi rasa iri ini pertama kali adalah muncul daripada pencetusnya adalah iblis laknatullah alaihi. Akan tetapi rasa iri ini adalah bukan sesuatu yang buruk sebenarnya kalau bisa diambil sisi positifnya. Ya, kalau kita melihat nikmat orang lain ketika kita mengambil sisi positifnya, maka tidak selalu buruk. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tidak ada iri kecuali dalam dua hal. Berarti ada iri yang diizinkan. Yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan. Berarti ini adalah sifat fitrah manusia, dasar manusia yang mana kalau diasah dengan jalan yang benar menjadi positif. Masya Tapi Allah. kalau salah jalannya menjadi negatif, insya Allah dibahas oleh Nanti guru-guru kita akan lanjutkan lagi Insya pembahasan. Tapi Allah. intinya di awal ini adalah bicara masalah tentang gagal fokus. Gagal fokus. Gagal fokus karena fokusnya lebih kepada yang lain. Kenapa nggak fokus dengan diri sendiri, apa yang dengan Betul. dipunya ini dinikmati, disyukuri kan gitu Betul. kan. Karena pasti orang lain juga akan ngelihat kita juga begitu sebenarnya. Nah ini bicara masalah keirian ini adalah sesuatu yang paling saya sering dengar. Dan saya juga pernah mendengar bahwa katanya Allah itu menjadikan beberapa hal indah di pandangan manusia. Dan mungkin apa saja nih yang bisa kita bahas hari ini. Hal tersebut, mengapa Allah menjadikan hal-hal tersebut tuh lebih indah dipandang kita. Dibanding